Selamat pagi, sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita, setiap orang yang bersandar penuh hanya kepadanya. Sesaat lagi, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Kiranya pada hari ini kita sekalian tetap mengalami bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini lagi saya menjumpai Anda sekalian dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkannya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, betapa hati kami melimpah dengan syukur, sebab Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Betapa hati kami selalu dikuatkan, sebab Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, ketika kami bersama-sama dengan para pendengar Radio Cakrawala akan mendengarkan bagian dari renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami dan menuntun kami. Kami menyambut kebenaran firman ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14. Roma 5 ayat 4 hingga 14. Saya baca di dalam nama Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
dan yang menjadi nats perenungan kita pada ayat yang ke-11 yang mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum pandemi COVID-19 menerpa dunia, dan memang beberapa saudara kita harus kehilangan nyawa karena virus ini. Kita dikagetkan dengan fenomena banyaknya artis-artis muda di Korea yang sedang mengalami ketenaran, kejayaan, dan kenyamanan hidup. Ternyata mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yaitu bunuh diri. Dan para pendengar sekalian, dalam realita hidup kita sehari-hari pun tidak jarang kita temui kasus bunuh diri. Karena berbagai macam alasan. Ada banyak orang yang tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir panjang, tidak kuat menghadapi tekanan hidup, dan akhirnya memilih untuk mati dengan cara yang tidak wajar, yaitu mati bunuh diri. Entah apa yang menjadi perasaan atau pikiran mereka, namun mereka memilih untuk mati dengan membunuh diri mereka sendiri dengan berbagai cara. Dan jelas, bunuh diri adalah pelanggaran dan dosa di hadapan Tuhan. Bunuh diri adalah pelanggaran dan dosa karena kita telah mengingkari kebenaran bahwa Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Bunuh diri adalah pelanggaran dan dosa, karena itu berarti kita tidak mengakui kedaulatan Allah sebagai pencipta manusia. Dan dipertegas dalam Mazmur 8 ayat 6, bahwa ketika Allah membuat manusia hampir sama seperti Allah, Allah memahkotainya juga dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, para pendengar sekalian, bunuh diri itu sama dengan tidak menghormati Tuhan dan menyalahi rencana Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, maka kalau kita berbicara tentang kematian, sebenarnya ini bukan hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Karena apa? Jika kita mati dalam Kristus. Kita percaya kita akan hidup juga dengan Dia. Dan Yesus sendiri memberikan jaminannya bagi kita. Dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Para pendengar sekalian, saya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Laras. Usianya menjelang 9 tahun. Kurang lebih 8 atau 7 bulan yang lalu, hampir setiap hari dia datang kepada saya. Dan hampir setiap waktu dia berbicara, "Mama, saya punya ayat Alkitab yang menjadi kesenangan saya." Setiap waktu dia tunjukkan, itu ayat mengatakan demikian, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai seorang ibu, sebagai seorang manusia, perempuan, tentu saya bertanya-tanya, kenapa anak ini tiba-tiba hampir setiap waktu datang dan mengatakan, menunjukkan ayat ini? Saya tidak mau berpikir yang tidak-tidak, sebab saya tahu kami semua
ada di dalam Kristus. Kami tidak perlu takut, sebab kami tahu, sekalipun nanti kami akan mati, tetapi kami akan hidup bersama dengan Kristus. Nah, para pendengar sekalian, firman Tuhan pagi ini tidak hendak menakut-nakuti kita karena berbicara tentang kematian. Dan tidak juga dalam suasana duka cita karena kita sedang ada dalam ibadah duka atau penghiburan karena ada sesama kita yang naik ke kemuliaan. Firman Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa benar nanti pada akhirnya kita akan sampai di titik itu. Dan sebagai orang percaya, Yesus Kristus sudah beri jaminan buat kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Selesai untuk urusan kita ketika kita ada di titik itu. Tetapi sekarang yang menjadi tugas kita, yang menjadi perhatian kita, yang menjadi titik tolak kita adalah bagaimana kita mengisi hidup kita selama kita masih diberi kesempatan ini sebelum kita tiba pada saat kematian itu. Ini poin pentingnya. Bagaimana kita mengisi hidup kita sekarang ini. Dalam nats yang tadi saya sudah bacakan, memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, itu yang harus kita lakukan, itu yang menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita dalam sepanjang hidup kita sampai nanti tiba waktunya di titik kematian itu. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Para pendengar sekalian, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat ini? Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar nats ini? Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita melihat apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Rasul Paulus menjelaskan demikian tentang hidup bagi Allah dalam Kristus. Yang pertama adalah tidak menuruti keinginan tubuh atau kedagingan yang fana dan melakukan yang jahat. Pada ayatnya yang ke-13 ada istilah di sana senjata kelaliman. Itu berarti yang jahat, yang tidak baik. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang paling sulit untuk ditaklukkan dan dikendalikan adalah keinginan-keinginan tubuh kita, keinginan-keinginan manusiawi kita. Dan sepanjang sejarah kehidupan manusia, seringkali terjadi bahwa manusia kita menyerah pada keinginan-keinginan manusiawinya. Akhirnya jatuh melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan jahat yang tidak saja mendukakan hati sesamanya, hati orang lain, tetapi juga mendukakan hati Allah yang telah mengasihinya tanpa syarat. Dalam hal ini, para pendengar sekalian, penting untuk selalu berkata pada diri kita sendiri, mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal oleh Putra Kudus Allah di atas bukit Golgota dengan darahnya yang suci. Kita telah menjadi kepunyaan Allah sehingga kita harus berani menolak atau berkata tidak
pada keinginan-keinginan tubuh kita, pada keinginan-keinginan manusiawi kita, pada hal-hal duniawi, dan pada hal-hal yang bersifat daging, pada hal-hal yang jahat. Keberanian menolak dan berkata tidak pada keinginan tubuh, keinginan daging, keinginan manusiawi adalah bukti bahwa kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah memerdekakan kita, sehingga kepatuhan mutlak pada Roh Kudus sangat diperlukan dari kita. Hidup bagi Allah adalah tidak menuruti keinginan atau kedagingan kita yang fana ini dan melakukan yang jahat. Kemudian yang kedua, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus adalah menyerahkan diri seluruhnya untuk dipakai melakukan kehendak Allah. Pada ayat yang ke-13 pembacaan firman Tuhan bertuliskan demikian: serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan sangat jelas dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat senjata-senjata kebenaran ini dituliskan demikian: serahkanlah dirimu seluruhnya kepada Allah supaya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Para pendengar Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak Allah bagi umat tebusannya adalah apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Kehendak Allah bagi setiap orang yang menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam dirinya. Kehendak Allah adalah apa yang memuliakan Allah dan menyenangkan hati Allah. Pernahkah kita membayangkan seandainya ada 5 atau 10 orang di sekitar kita yang terkait langsung dengan kehidupan kita? Mereka mengerti, memahami, mengetahui, dan melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Apa yang akan terjadi? Bagaimana suasananya? Para pendengar sekalian, sederhana saja. Saya membayangkan dan menjawabnya demikian: akan ada kehidupan surgawi di dalam dunia ini, di dalam setiap rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan bangsa kita pada umumnya. Namun, faktanya tidak demikian, bukan? Banyak orang belum atau tidak memahami kehendak Allah dalam hidupnya. Masih banyak orang yang mengutamakan kedagingannya, kemanusiaannya, sehingga yang timbul adalah iri hati, perpecahan, kemunafikan, ketamakan, kata-kata kotor, kegeraman, fitnah, nafsu jahat, kenajisan, dan lain sebagainya. Para pendengar sekalian, dunia ini, masyarakat ini, bangsa ini, kota ini perlu orang-orang percaya yang menyerahkan seluruh hidupnya, dirinya untuk dipakai menjadi alat-alat kebenaran, untuk dipakai melakukan kehendak Allah. Dan itu adalah saya dan kita, Anda, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup tidak menuruti keinginan tubuh atau kedagingan yang fana dan melakukan yang jahat. Serta hidup bagi Allah adalah menyerahkan diri seluruhnya untuk dipakai melakukan kehendak Allah.
kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, dan kiranya Roh Kudus mendapati kita, mendapati saya dan para pendengar sekalian sedang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu, ya Bapa, dengan membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari kekurangan kami. Dan kami perlu Engkau, Tuhan, setiap waktu dalam hidup kami, agar kami dapat hidup sebagai orang-orang yang sedang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan, ampuni kami, karena seringkali kami gagal untuk hidup bagi Engkau. Ampuni kami, seringkali kami gagal untuk berkata tidak pada keinginan-keinginan duniawi kami, dan kami melakukan hal-hal yang jahat. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali tidak menyerahkan diri kami seluruhnya untuk dipakai oleh Tuhan melakukan kehendak-Mu. Maka saat ini, di hari yang baru ini, kami mau membawa diri kami kembali kepada Tuhan. Kami mau dan memohon kiranya Engkau terus bekerja dalam diri kami, dalam hidup kami. Sehingga ketika tiba waktunya bagi kami untuk kembali kepadamu, maka Engkau mendapati kami sedang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah setiap doa-doa pribadi kami yang mungkin saat ini sedang kami sampaikan kepada Tuhan dimanapun kami berada. Dengarkanlah doa-doa para pendengar Radio Cakrawala dengan segala keadaan hidup mereka, kesulitan, kebutuhan mereka. Mari ya Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka dan terus mampukan mereka untuk melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka, dan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan. Kasihanilah kami. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk masyarakat kami. Pulihkan kami Tuhan. Kembalikan kami pada keadaan-keadaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bawa kami kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Pulihkan kami, berkati aparat pemerintah kami, dan berkati semua yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan sulit saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk semakin dekat Tuhan, semakin disempurnakan oleh Tuhan dan menggenapi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu,
Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, ku mau hidup bagi Kristus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.